Bisa nggak dijadikan duit nanti? Jangan sampai kita terjebak dibikin konten tapi nggak bisa dijual. Contoh kayak kecelakaan, apa mau dijual? Jangan sampai kita terjebak dibikin konten tapi nggak bisa dijual. Contoh kayak kecelakaan, apa mau dijual? Obat, perban gitu, servis motor. Baik, ya rata-rata semuanya newbie ya, dan paling tertinggi tadi ada 300K, itu cukup besar itu 300K, ada 49K. Oh paling besar ini Bapak ini 10 juta ya, sudah bisa bisa mencalonkan sebagai wakil bupati. Kalau 10 juta suara. Sebenarnya begini, tapi rata-rata semua satu kali di viral, sudah itu berarti nih. Sudah itu kenapa enggak kan biasa begitu ramai videonya, dan banyak sekali begitu di TikTok. Banyak sekali. Viral tiba-tiba sesaat sudah itu berhenti. Lama-lama enggak viral nih. Ada dirinya toh, dia bilang, ada deh. Waktu viral gitu semangat bikin konten. Begitu tidak ada yang nonton, malas nih. Untuk apa bikin konten? Ada yang nonton. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Alasannya cuma dua. Ya. Pertama adalah kita tidak tahu niche-nya kita tuh apa. Saya ikuti kontennya Om Juan toh, Om Juan. Banyak tahu kemarin. Karena Om Juan itu hari konten apa itu hari Om Juan? Oke, kecelakaan. Ya, jadi namanya niche. Iya. Jadi niche-nya kita nggak tahu, nggak jelas. Sebenarnya nih di konten di TikTok ini sebenarnya apa sih mau posting? Tema apa? Masa saya karena akhirnya Om Juan tuh karena lihat karena kecelakaan. Masa saya mau lihat saya video-video terus orang kecelakaan? Memangnya saya ini terus dari niche itu menghasilkan enggak? Jadi niche dulu pertama, nggak tahu niche-nya. Yang kedua tidak jelas juga kontennya. Ada niche kok, tapi yang dia posting adalah foto-foto. Ya dia samakan dengan konten-konten di Facebook sama di IG. Jadi dua ini permasalahannya. Nggak jelas niche-nya, nggak jelas kontennya. Next. Oke, apa sih itu niche? Niche itu adalah sesuatu yang segmen tertentu yang spesifik. Saya waktu pertama kali bikin TikTok, waktu pertama kali langsung saya langsung niche saya adalah bisnis. Belum dulu itu Facebook Ads, belum bisnis dulu. Motivasi bisnis itu dulu. Kan di TikTok itu ada beberapa kategori, ada juga life hack, ada juga tentang teknologi, ada juga family, ada macam-macam. Ada religi, macam-macam. Pilih niche-nya dan konsisten di situ. Tapi yang paling penting karena ini kan bisnis, kita mau pakai bisnis. Itu niche-nya bisa nggak dijadikan duit nanti? Jangan sampai kita terjebak dibikin konten tapi nggak bisa dijual. Contoh kayak kecelakaan, apa mau dijual? Obat, perban gitu, servis motor. Apa yang mau Jadi cara bikin niche itu mulai dari apa yang saya jual. Jadi jangan kebalik. Jangan niche dulu dibuat baru baru bingung toh apa nanti kita jual. Oke, saya tanya satu dulu mulai dari kita tadi. Apa usaha tak? Sosial ya, sosial. Berarti apa yang kita mau optimasi lebih ke apa itu? Kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial. Oke. Kita apa? Sebelah. Oke, toko buah. Bukan yang punyanya Mafasa. Oh iya, langganannya istriku itu, Fasa. 3 kita minuman. Minuman apa ini? Oh, kopi. Oke. CPNS di Bapak. Oke. Bapak. Ada, ya nanti saya bahas itu properti. Jom Juan, STR-nya toh? Atau ada yang lain? Kamu cari apakah?
Kecelakaan. Mau bikin rumah sakit. Istilah itu ya, ada hubungannya testosteron sama kecelakaan. Kita konsultan apa? Keuangan. Oh, sama nota. Oh, Noina. Oke, konsultan keuangan di. Kita aja nih. Untuk pernikahan kedua kali ini pasti. Undangan nikah. IT toh? IT. Om Abrar, Om Asbar, salah Abrar. Yang mana bisnis yang mana yang kita mau ini? Banyak sekali bisnisnya, miliuner. Deh. Apa di? Kalau kita mau jadi coach bisnis, kalau kita mau optimasi kulinernya, optimasi itu king fish kuliner berarti apa? Atau kalau kita mau dikenal sebagai ustadz, tahfiz, atau mau promosikan ini religius berarti. Nggak bisa. Bisa aja tapi itu gado-gado nanti itu susah di ini. Ya. Sebaiknya karena niche toh. Ya, boleh. Berarti religius toh. Adrian? Apa ini? Sama gini Dik, semua bertiga. Marketing kebaikan ya. Bisnis berarti. Pertama adalah next yang harus coba paling bulakai. Sebelum ini next dulu. Sebentar saya bahas ini. Yang pertama adalah fokus dulu ke niche tak. Ya, fokus ke niche. Kemudian kenapa saya bilang fokus ke niche? Oh, bukan maksudnya fokus ke niche. Fokus ke bisnis toh, fokus ke bisnis tak. Terus cek customer tak. Iya. Ingat dari bisnisnya harus ditentukan dulu mau jual apa kan, bukan bikin produk kemudian cari-cari mau diapakan. Jadi kalau misalkan ini tujuan saya karena ini program tahfiz ini gratis. Bagus tahu dia supaya dengar kurang di ini. Ya, simpelnya ini kalau dibilang tujuannya adalah fundraising. Oke. Fundraising. Tujuannya. Jadi apakah sudah benar menentukan seperti itu? Bukan mau mengajari orang mengaji. Oke, fundraisingnya ya. Tujuan di belakangnya adalah fundraising. Siap. Itu nama itu cocok nih. Targetnya adalah fundraising. Target kita untuk mendapatkan donatur. Berarti siapa donatur tak? Pelajari psikologinya. Apa yang membuat dia sedih? Apa yang bikin dia galau? Apa yang dibuat dia gembira? Apa yang dia buat baper? Itu dijadikan konten. Bisa. Jadi kalau begini, ini model kurasi namanya nih. Kita kurasi konten. Apa nih kira-kira? Toh? Setelah itu bikin kontennya, teknik. Nah, nanti saya bahas bagaimana teknik-teknik video-video apa toh. Balik ke tadi. Nah, ini contoh yang saya garap. Ada 3 akun saya garap 3 bulan. Ada juga yang konsultan, toh saya jadi konsultannya. Ini Wahda Water, air minum toh. Yang saya jual itu hari adalah ini ada yang tembus 3 juta viewers dan ini followernya organik sudah 21.000. Ini religius. Kemudian bikin konten-konten nasihat apa semua sampai akhirnya banyak yang follow. Cuman ini tidak saya lanjut karena timnya juga nggak siap Ki. Jadi kalau mau Ki bikin TikTok kita memang harus ada tim yang siap atau minimal kita yang konsisten. Jangan saja yang semangat, timnya nggak semangat begitu. Nggak bisa. Tapi dalam waktu 3 bulan ini udah sampai 3 bulan ini itu hari 2 bulan Ji. Lumayan lah untuk akun baru. Dan kalaupun misalnya nggak ada yang order, minimal bertambah Ki follow Instagramnya karena begitu. Ketika konten kita viral di TikTok, itu nambah sendiri Instagram tak. Perbanding lurus sekali lagi itu. Gitu. Dari TikTok. Nah, yang kedua ini Bimbel Bintaro ya. Ini Adrian sudah tahu toh, lihat ini. Yang kita share apa? Soal-soal saja. Soal. Kemudian ada dengan staf tebak-tebakan soal, tebak-tebakan ini.
itu juga viral. Nah, yang paling sukses itu ini yang skincare. Kalau ini dia betul-betul timnya. Ini juga timnya bagus ini hari. Saya bentukkan timnya Bintaro ya, Bimbel Bintaro, akhirnya konsisten 2 bulan itu hari. 2 bulan ini langsung naik seperti ini. Kalau yang satu ini, ini lebih gokil lagi timnya. Langsung bikin drama. Udah sampai 1 bulan, sekarang sudah 200K. Tiap hari itu 150 yang chat. Masuk di HP-nya ini Ibu Astrid. Ini punyanya SM Group. Tinggi sekali anunya, tinggi sekali sekarang ininya. Jadi dia sudah ketemu. Targetku adalah saya jualan skincare. Berarti saat customerku, mama muda, anak-anak, ABG dan sebagainya. Dia buat drama. Dia drama yang biasa aja gitu di TikTok. Dia buat drama, dia konsisten terus dia posting, saya tag. Nah, nanti saya jelaskan kapan itu bisa FYP. Yang pertama dulu tentukan dulu tadi niche. Toh, niche dulu tadi apa? Baru masuk kedua, konten apa yang saya mau bikin. Jadi tadi ini toh, contoh tadi ini, niche-nya adalah dia kecantikan, beauty. Setelah jadi beauty, saya tahu jualan saya apa? Jualan saya skincare A. Nah, cek menunya, cek customer-nya siapa? Oh, customerku ini cewek, rata-rata cewek, bla 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 bla. Pelajari nih apa psikologinya, apa ini. Gitu. Next. Nah, tipsnya adalah follow dulu kompetitor yang mirip-mirip menurut kita di konten-konten ini kayaknya mirip sama saya ini. Follow dulu. Ini juga kalau cerita tidak terhindar dari yang namanya joget-joget, follow ya akun-akun yang dia sukai supaya itu akan muncul terus di FYP. Makanya Om Chandra ini yang muncul bisnis sama religius karena itu dia harus follow. Itu yang follow, itu yang dia like, itu yang dia komen gitu ya. So, follow dulu ya. Kemudian ATM nih. Jadi yang beberapa konten tadi itu saya ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Misalnya kontennya begini. Di save gitu. Itu yang di save toh. Nanti saya mau bikin produksi konten ini deh. Begitu. Baru konten. Bisa masuk ke Instagram saya. Ke TikTok saya. Saya kasih contoh-contoh konten ya. tiktok.com @Fakih Fatur Rahman. Bukan oke Om. Fakih Fatur Rahman. Gitu ya. Turras. Ini pakai ya oke. Ada audionya tuh, kedengaran enggak? Jangan lihat yang sekarangnya ya, jangan lihat dulu yang dulunya. Ke bawah ke bawah. Scroll ke bawah. Sudah di-share ini kan? Di Zoom. Nanti tahu. Iya. Share lagi. Ya. Ke bawah lagi, paling bawah lagi, di bawah terus sampai mentok. Coba tes dulu. Tunggu dulu. Sembarang mau dulu. Nah, itu mau dulu yang di atas. Ini mau sembarang. Ini dulu yang saya share di kan. Sudah nih, malu-malu kan. Jadi ini dulu ya. Ini saya dari Facebook saya selama ini. Lucu-lucuan juga nih, mau jikan juga nih. Ada juga yang di atas. Oke, bawah lagi. Dulu tuh begini aja kontenku.
sembarang mau itu juga bisa. Coba lihat anunya apa dindingnya kok dong coret-coret gitu kan. Kecil sekali gitu. Begini dia kerja tunjuk-tunjuk. Dibuat ada caranya di TikTok bisa dibikin juga. Next. Jadi jangan dulu pikir harus kamera bagus. Ini dulu saya kurang nggak pernah make up. Karena ada auto beauty-nya itu di TikTok. Ada filternya. Jadi enggak ini Ji. Tapi yang penting adalah saya mau kasih konten ini ke calon pembeli saya gitu ya, calon customer saya. Konten apa? Ini tadi saya bikin toh. Saya dulu awalnya memulai dengan niche-nya bisnis. Seperti itu. Next. Kasih contoh lagi. Ini contoh ya, konten apa namanya? Jualan kopi. Ini jualan kopi nih. Coba lihat kontennya. Nah, ini begini kontennya. Apa kesedihannya, kegembiraan yang santai. Toh? Iya, jangki juga disiram. Tapi boleh juga jangki siram begitu, siram air begini muka. Ini contoh aja ya, contoh. Jadi kalau misalnya kita mentok di ide, toh apa ini? Copy paste. Ya, bukan paste juga. Juga modifikasi. ATM key. Ini maksudnya ada juga yang kedua. Next. Ya. Ini Bittersweet brand aja lah, brand yang sekarang lagi viral. Di TikTok dia awal mulanya juga itu. Dia sekarang konten sekarang bagi-bagi duit. Dan auto sultan. Beda sekali sama yang dulu begini-begini kontennya. Dari TikTok semua. Ya, jadi harus clear Juan toh. Kok kecelakaan. Ini Bittersweet aja. Ini dia ceritakan bisnisnya. Saya capek tapi begini. Dan konsisten Ki. Kalau niche-nya bisnis terus kita bahas. Coba kita lihat lagi ke TikTok saya lagi. Berapa konten itu sampai saya bisa meledak. Nanti saya lihatkan. Coba kita dari bawah tadi. Kasih stop dulu ini. Udah kelihatan kita wah. Ya. Nah, ini coba hitung ya. Saya mulai konten itu, coba ke atas. Mulai dari itu tadi yang cara posting biar viral 1, hitung ya. 1, 2, ke atas lagi 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18. Konten yang ini. Di sini meledak langsung FYP. Di sini pertama kali. Boleh diklik, nggak apa-apa Ji. Bisa di ini. Setelah ini meledak, langsung terangkat semua konten-kontenku di bawah. Karena orang kalau sudah love konten kita, muncul lagi di FYP-nya juga terus. Nah, terus saya tambahkan lagi konten yang lain.
Nah, ini yang konten iklan rasis karena itu hari pas kejadian itu Black Lives Matter yang ada dulu tuh yang meninggal yang ditindih, toh bikin konten iklan rasis. Next. Sama di bajunya toh. Sama kan? Simpel toh. Saya buatkan 3 part supaya orang penasaran. Kita part 1. Next. Part 2, part 3. Nih, di sini mulai tambah naik nih. Di sini awalnya follower saya cuma 40, langsung naik jadi 1000 dalam waktu 5 hari. Bayangkan dari 40 langsung jadi 1000, naik terus, naik terus sampai akhirnya ada konten saya yang langsung tembus 1 juta viewers, 1,7. Ini iseng-iseng ya makan bakso yang di atas ya itu. Ya. Ini namanya konsep upselling. Jadi awalnya baksonya 15.000, ternyata dibayar 31.000. Gara-gara begitu. 1,7 viewers. Ini gara-gara ini ada nggak saya joget-joget di sini kecuali yang tadi yang pertama. Itu pun dari viral. Dan itu konsisten saya tidak pernah mengeluh karena itu hari dari Joko kerja. FYH ya, Pak. Iya. Itu saya bilang tadi, pelajari apa yang relate dengan customer tag. Contoh misalnya rumah, tips pembeli rumah gitu. Ya, tidak ada jualan di TikTok, tidak ada jualan. Pure ini. Kalau banyak follower tag, cara jualannya ke atas. Ke atas. Karena scroll paling atas. Terus. Tuh, jualannya ikuti kelas saya. Di situ jualannya, linknya di situ. Ya, yang terupdate. Ada. Semua konten saya ada jualan di sini. Semuanya edukasi semuanya. Boleh Ji. Boleh Ji juga ada. Intinya tadi, jadi boleh tadi hard selling, tapi tadi saya intinya toh kita misalnya tips ini. Kalau mau ada sebenarnya yang jualan itu saya karena endorse ini toh ke bawah. Nah ini mental kaya. Mungkin sedang nonton ini toh mental kaya versus mental miskin. Nah ini karena ini pesanan endorse. Nah ini hard selling ini. Marwah, ada pelatihan kewirausahaan ini, bagus. Mau ikut? Gratis jika ada jam bloknya. Ya namanya pelatihan, seminar ataupun workshop itu adalah investasimu. Justru kita harus bayar dan kita kejar. Berapa semua ini? Totalnya 150.000, Pak. Deh, mahal nah. Wih, teman aku punya ini. Diskon nih. Nggak bisa, Pak. Telepon bos no. Cara support bisnis teman kita, jangan minta gratis atau minta diskon, belilah dengan harga normal. Alhamdulillah, cair lagi dana 1 juta ini. Bagus beli nih. Oh, iPhone. Bijaklah mengelola keuangan, jangan sedikit-sedikit mencicil. Gunakan hal yang produktif dengan cara investasi. Jadi, Prodana lagi membuka program investasi dengan modal hanya 1 juta rupiah. Itu sudah diawasi OJK dan ROI-nya 12%. Cocok untuk kamu yang pengen investasi. Dan ada lagi satu nanti, kontenku lagi besok syuting punya dari kegiatannya kumparan. Daripada cicil, Ya kayak gini apa? barang perlu. Pakai uang kan kita bagi konten. Jangan kehabisan karena investasinya akan dibuka Ada di situ pada di tanggal Prodana. 5 Oktober jam 10 pagi. Di caption Ji. Kan ini membangun awareness itu. Begitu Pak.
Sebenarnya banyak. Nanti coba-coba Ki saja. Itu saya bilang tadi tugasnya follow akun kompetitor supaya lihat Ki caranya. Jangan lihat cara aku. Karena beda niche. Seperti itu. Balik ke materi lagi. Sudah mungkin kalau sudah konten ya, kalau sudah Ki konten ya, jadi sekarang naik ke atas lagi. Oke, bawah. Oke. Nah, ini yang terakhir, faktor penting apa yang harus dilakukan. Jadi usahakan judul-judulnya ini fashion ini. Judul-judulnya juga bikinkan juga thumbnail seperti ini supaya orang tertarik seperti itu. Kemudian durasi video jangan lama sekali. Kalau pemula itu jangan 1 menit. Sekarang TikTok bisa 3 menit. Usahakan 15 detik dulu, 30 detik. Karena orang ingat kita tadi saya bilang target kita adalah orang nonton sampai habis. Kemudian call to action-nya yang tadi Bapak bilang itu, call to action itu bagaimana caranya kita bisa mengarahkan orang untuk untuk menyuruh dia untuk ini, untuk bisa merinfonya, call to action-nya. Kemudian penggunaan hashtag, sebenarnya hashtag juga enggak terlalu. Kalau saya ya enggak begitu ini hashtag, cuman bagusnya kalau hashtag yang relevan. Yang relevan dengan apa yang kita bicarakan. Next. Jadi kalau mau FYP jangan berharap di 1 video, enggak bisa. Apalagi baru bikin akun. Ya, jangan langsung ini. Jadi konsisten 3 video per hari. 3, jadi kan kebiasaan 3 video per hari. Coba dalam 10 hari. Saya 2 bulan baru meledak tadi itu. Jadi kalau 3 hari 1 video, 3 kali 10 30. Tapi kalau saya yang kemarin itu 1 kali 1 video, enggak tiap ini. Ya itu nih 1 video berarti 3 bulan baru 30 toh. Coba ke 10 hari. Semakin banyak itu konten yang kita posting setiap harinya, semakin cepat kita kenali Ki mesin TikTok. Yang penting konsisten Ki niche-nya. Jangan hari ini lucu-lucu, kemudian sedih-sedih dan seterusnya gitu. Jadi memang di konsep dulu itu konten. Baru dimasukkan di draft. Nah, setelah di draft baru diposting. Oke? Yang terakhir dari saya. Next. Jadi berapapun viewers kita adalah konten kreator. Dan banggalah karena kita sebenarnya sudah punya karya. Minimal kita sudah jago mengedit video dan kita sudah share di konten kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.